Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu dan berkumpul kembali untuk kita bersama-sama beribadah kehadirat Tuhan dalam ibadah raya hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyembah Dia. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari sembah Dia, sembah Kau ya Bapa, sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau dan kami tinggikan nama Yesus dalam hidup kami.
Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan kami haturkan kepada Engkau Allah yang kuasa, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di hari ini kami beroleh kesempatan kembali untuk menghadap hadirat-Mu dalam ibadah raya hari ini. Mari Roh Kudus, Tuhan urapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami kerjakan memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami, maupun bagi siapapun orang yang mendengarkannya, mereka pun beroleh berkat ya Tuhan. Kami serahkan dalam pujian firman Tuhan, kur persembahan, penyembahan, doa-doa kami semuanya, biarlah berkenan di hadirat Tuhan. Dan kami mulaikan ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, disilahkan duduk kembali. Kita mau memuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah selalu, pujilah di hatiku, pujilah selalu di hatiku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah bagiku. Ya Allah, ya Allah. Biarlah kita mau memuji nama Tuhan dengan segenap hati, karena Dialah yang terbesar dan mulia. Mari kembali berdiri bersama, kita belajar lagu ini. Haleluya.
segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menerima musik, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menerima musik, ungkapkan sukacita di hati. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari pujikan sekali lagi. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menerima musik, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, Allah yang ajaib, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan grup kur Maria untuk memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Ada satu kesaksian dari Ibu Tutik, disilahkan. Ini saya mau menyaksikan pertolongan Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Pada tahun 92 saya membangun rumah Bapak Stefanus yang saya minta tolong untuk meletakkan batu pertama. Dari itu memang saya itu bondo nekat, tidak punya uang, cuma punya bahan. Tapi saya dengan nekatnya saya mendirikan rumah itu. Tapi Tuhan bercampur tangan. Pada waktu sudah berjalan, tukang bayarannya dulu itu masih 6.000. Terus sudah beberapa hari tukang itu bekerja bersama kuli batunya. Sudah beberapa hari itu tukang habis makan siang ngomong sama saya, Mbak Tut, aku kok minta sangu. Sudah berapa semuanya? Sudah 125. Saya cuma iya, tapi nggak ada uang. Sudah habis itu saya masuk rumah emak saya itu kan masih tinggal di rumah emak saya karena rumah saya dibongkar, dibangun. Terus pada siang hari panas terik, emak mertua saya datang dengan sendiri. Saya tanya sama emak, loh mak, karo sopo mak? Dewean. Saya nangis di bawah pangkuan emak mertua saya. Terus saya diberdirikan sama emak saya, wis lungguh kene. Terus emak membuka ikat pinggangnya. Terus ngasih uang sama saya, yaitu 125.000 pas untuk bayar tukang itu. Itulah Tuhan kita, tepat pada waktunya. Terus kedua kalinya juga seperti itu. Tukang sudah berjalan lagi, sudah ngomong lagi habis makan siang. Seperti itu juga. Terus sudah jadi berapa? 65.000. Itu juga seperti itu. Dengan panasnya terik matahari, jalan berbatu-batu seperti itu. Jalan dari Bendo sampai Tunggul itu panas terik, emak jalan sendirian. Terus saya juga menangis seperti itu. Terus emak itu bilang, sudah wes lungguh kene. Emak buka ikat pinggangnya seperti itu juga. Tepat pada saya butuhkan uang 65.000. Itulah Tuhan kita yang selalu menolong tepat pada waktunya. Bukan itu saja Tuhan menolong kepada saya. Waktu itu saya rumah belum jadi, memang nggak ada untuk ongkos tukang, pokoknya sudah berdiri. Daun pintu pun nggak ada, daun jendela pun nggak ada, ditutup sama gedek pintu sama jendela. Itu sudah saya tempati, terus dengan listrik menyalur. Terus saya batin itu enggak ngomong sama suami, enggak berdoa, saya cuma batin. Kok lek omahku dadi, aku kate amral listrik. Tapi rumah saya itu sudah hampir jadi. Terus itu juga emak saya sendiri yang mendatangi saya. Saya cuma batin, saya seperti itu. Aku lek omahku dadi, aku kate amral listrik. Terus emak datang. Tut, Tegalor garapen, dalam hatiku puji Tuhan. Sudah saya garap, yaitu terus bersamanya bangunan rumah ibadah ini yang
dibongkar yang dulu itu, kebersamaan juga itu. Terus saya kalau mau masuk gereja ini di depan pintu, itu saya nangis terseduh-seduh. Masuk gereja seperti ini batin saya. Gereja saya ini gedene kosong dalam batin saya. Cuma ada gitar satu, ketepung sama ecek-ecek. Tapi Tuhan tahu dalam batin saya Tuhan mengisi semuanya. Terus batin saya juga seperti itu. Di sandingi podium, lek dikai kembang api, lek kaya ndek gereja kutha. Batin saya seperti itu. Tapi Tuhan memberi rezeki buat saya. Tuhan emak saya memberi Tegal untuk garapan itu sudah laku. Terus saya buat amral listrik, juga sisanya saya buat beli kembang saya sama gucinya itu yang dulu itu, yang gereja yang pertama, yang kedua yang dibongkar ini. Bukan itu saja. Terus saya begini, aku listrik wis duwe, meja kursi gak duwe. Aku kepingin meja kursi coklat. Batin itu, demi Tuhan itu cuma batin, nggak ngomong sama suami, nggak ngomong sama siapa. Tahu-tahu Tati datang, yu, koncoku mebel ndek Wagir, ono wong pesen kursi, ora dijopok yu, tapi karo wonge dikreditno. Piro Ti? 600 saulan swidak, klire apa Ti? Coklat, ya wis saya didelok. Itulah Tuhan memberi keinginan saya semua itu persis apa yang kami rindukan, coklat juga meja kursi. Terus bukan itu lagi, meja kursi belum saya bawa pulang. Terus hati saya meja kursi wis ono. Aku kok kepingin pohon Natal. Ya itu Tuhan juga mengirim pohon Natal. Itu Pak Sodik orang Mendalan itu kerjanya di Malang, orangnya Islam. Itu ndatangi saya, Bu, aku duwe pohon Natal. Sak piro Pak gedene, dhuwure? Ya sak padha dedekku ngene kurang dhuwur, Bu. Dikekno piro? Ya tah Bu delok sik, sudah saya lihat habis itu, Pak aku gak duwe dhuwit, Pak. Wis tah Bu, kredito bayar sak duwene dhuwit sampean. Itulah Tuhan kita. Habis itu jadi kursi belum saya bawa pulang, terus sekalian kursi sama pohon Natal sama saya bawa pulang. Terus ada lagi, masih ada lagi. Ini saya duduk di depan rumah. Terus ada yang mendatangi saya, Bu, Mbak Winda hamil. Hamil. Ini saya enggak berdoa sama Tuhan. Cuma saya ngomong. Ya orang yang ngomong ini masih ada di depan saya. Tuhan, putuku ki 5 lanang wedok kabeh. Mbok dikei lanang Tuhan. Habis itu orang yang memberitahu saya itu pulang, terus saya datangi Winda. Dok, kamu hamil tah? Nggih, Bu. Oh iya, ya sudah. Muga-muga lanang, Dok. Biar lek cek jangkep putune Ibu, nggih. Terus sudah beberapa bulan Winda pulang dari USG, Bu, doane Ibu mandi apa Nduk? Bayine mlumah di USG lanang. Saya ndak berpikir panjang terus saya ini gini. Puji Tuhan, aku kate syukuran, ndak berpikir panjang. Inilah Tuhan kita. Kalau kita benar-benar percaya, berserah kepada Tuhan, semuanya boleh jadi. Semua diberi oleh Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha murah. Ya ini semua kesaksian saya, dan yang akhir ini, Angga, ya sudah, saya memang begini. Yang umur, aku ya kayak ono waras Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan seperti itu.
Terus saya salaman sama Angga. Bu Tuti, sehat? Sehat, puji Tuhan. Angga, ya wis Angga bilang gitu. Belum siap, saya bilang gitu. Ya, pada pagi hari ini saya mengundang seluruh jemaat pada Rebo besok. Saya undang syukuran untuk syukuran semua yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Semuanya saya minta hadir untuk makan bersama. Juga sudah sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, saya mau mempersembahkan pujian kesukaan di surga yang kurasakan saat ini kita nyanyikan bersama. Terima kasih. Semoga semua kesaksian saya menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang di tempat ini. Terima kasih. Haleluya, Tuhan memberkati. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Sekali lagi, kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak mau kesukaan semacam ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Haleluya. Si Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kalau Tuhan bisa menolong kita di zaman-zaman lampau, kita mau percaya di zaman-zaman mendatang pun Tuhan tetap bisa menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan jalankan korban bagi Tuhan. Yang pertama, ku sungguh puas dengan Yesus. Puas
Mari kita kembali berdiri bersama, siapkan hati untuk firman Tuhan. Dialah Allah yang mengerti, Allah yang peduli, yang tidak meninggalkan kita sendirian. Haleluya. Banyak perkara dalam hidup ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Semuanya seizin Tuhan, tiada sesuatu kan terjadi. Allah yang peduli, karena Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah Yesus mengerti. Yesus peduli apapun yang kita pergumulkan, Dia akan bukan jalan. Haleluya. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, ya
Kristus, Ibu Diana Carolina berdoa dan kami serahkan kepada hamba yang melayani firman. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan kami mengaminkan pujian ini Yesus. Setiap kami mengalami penderitaan, pencobaan, tapi Engkau mengerti bahkan sebelum kami memintanya, Engkau menopang kami tiap pribadi Yesus. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu kami ada di tempat ini karena kemurahan Engkau Bapa. Tuhan biarlah pujian kami boleh mengharumkan nama Engkau, bolehkah memberkati setiap kami yang datang pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Yesus. Kiranya Engkau hadir, Roh Kudus-Mu hadir ya Bapa. Boleh mengurapi kami, mengurapi hati kami ya Bapa. Tuhan, Engkau juga mengurapi sebentar hamba-Mu yang akan Engkau percayakan membawakan firman-Mu Yesus. Buat memberkati kami, biar hanya Engkau ya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu Yesus. Bapa di sorga, kami percaya dengan iman Roh Kudus-Mu memimpin kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami serahkan Yesus kebaktian ini hanya di dalam satu kasih kemurahan-Mu Bapa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, berkumpul bersama, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati ya. Ada satu pengumuman bagi Bapak Ibu, bagi ibu-ibu ya khususnya, bahwa ada undangan ibadah dan doa bersama seluruh kaum wanita sekecamatan Pagisaji besok ya tanggal 12 September jam 5 sore di gedung Wisma Bakti Kebonagung ya. Bagi para wanita yang ingin mengikuti silahkan mendaftar di grup gereja ya, sudah saya umumkan. Atau bisa langsung juga menghadiri, sudah saya daftarkan 5 orang. Ya, kalau bertambah ya nanti tinggal saya informasikan lagi bertambah jumlahnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Rebo jangan lupa diundang kita bersama beribadah dalam keluarga Ibu Tuti untuk ibadah ucapan syukur. Tuhan memberkati ya, menjadi jawaban doa atas setiap kita juga Ibu Tuti ya. Waktu Natal kemarin itu ada percakapan saudara ya. Ada percakapan antara istri saya Mbak Winda dan istrinya Bapak Yonatan. Mereka berkata, lah ibu minta anak lagi, cucu lagi. Terus istri saya menjawab, lah terus kalau belum dikasih, ya kami akan terus berjuang. Ya. Jadi ada pergumulan yang luar biasa ya. Dan ternyata sudah digenapi oleh Mbak Winda, terjadi kelegaan yang luar biasa ya. Tapi kalau mau nambah ya enggak apa-apa, itu terserah. Ya itu terjadi percakapan Natal yang lalu dan ternyata Tuhan memberi kita bahkan lebih jauh dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan memberkati. Pagi hari ini kita akan belajar tentang El Shaddai ya. Kita akan belajar tentang El Shaddai. Kita buka dalam Kejadian 17 ayat yang pertama. Kejadian 17 ayat yang pertama, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dalam terjemahan bahasa Inggris maupun terjemahan Alkitab kita, ya, El Shaddai ya, dalam bahasa Ibrani, ketika Tuhan menyatakan dirinya dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa, diterjemahkan dengan Maha Kuasa, ya, Almighty God. Tuhan yang Maha Kuasa. Namun saudara, kita mau melihat terlebih dahulu
bahwa firman Tuhan ini datang kepada Abraham setelah 13 tahun lamanya Allah tidak berfirman kepada Abraham. Karena ada keputusan yang salah yang diperbuat oleh Sarai, istri Abraham. Bahwa Sarai itu tidak lagi bisa memiliki anak, ya karena Tuhan sendiri yang telah menutup kandungan Sarai. Dengan usia yang sudah lanjut dan fakta menunjukkan dia telah mati haid. Ya, tidak lagi bisa haidnya. Kalau dalam medis kesuburan seorang wanita itu terjadi setelah masa haid, maka akan masuk dalam masa subur. Namun Sarai sudah tidak bisa lagi. Maka Sarai memberikan saran kepada Abraham. Dan saya mohon dengan sangat saran ini jangan dituruti, jangan dilakukan kembali. Sarai memberikan saran kepada Abraham, itu loh, ada pembantumu, Hagar, hampiri dia. Nanti kalau dia hamil, maka anaknya adalah untukku. Abraham menuruti, saudara. Ya. Dan ternyata Hagar hamil. Namun ketika Hagar hamil, Hagar justru merendahkan Sarai. Sehingga terjadi suatu ketidakharmonisan, ketidaksejahteraan dalam keluarga Abraham. Dan setelah Ismail lahir, ya anak dari Abraham dan Hagar bernama Ismail, selama 13 tahun Allah tidak berfirman. Allah tidak menampakkan diri kepada Abraham. Padahal sebelumnya dari pasal 15, ya, saudara bisa membaca, atau pasal 12 sampai pasal 15, Allah begitu erat dengan Abraham. Allah selalu datang memberikan firman, memberikan janji-janjinya kepada Abraham. Saudara bisa baca ini ayat yang ke-16, ya, ayat atasnya. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Dan pasal 17 ayat yang pertama, di ulang tahunnya yang ke-99 tahun, Allah berfirman. Maka dari itu jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah, saudara, dalam hidup ini. Karena akan menanggung kerugian yang fatal. Perlu dipikirkan matang-matang dalam segala perkara saat kita mengambil keputusan. Dan puji Tuhan, Abraham mendapatkan kasih karunia Allah. Coba kalau kita perhatikan dalam hidup saya dan saudara, berapa kali saya dan saudara, berapa banyak kita meninggalkan Tuhan. Mungkin kita berkata, oh aku tetap pada Yesus Kristus kok, aku tetap percaya. Nyatanya aku tetap Kristen, percaya Yesus sebagai juru selamatku. Tapi berapa kali kita, banyak kali kita meninggalkan Tuhan. Banyak kali kita berjalan menurut kemauan kita sendiri. Sama seperti Sarai dan Abraham. Berapa banyak kali kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang mengecewakan hatinya. Namun kalau Allah masih memberikan kita nafas hidup, Allah masih memberikan firman-Nya, itu merupakan kasih karunia. Bukan berarti kita harus menganggapnya sebagai suatu hal yang remeh, tapi merupakan suatu bentuk perubahan hidup untuk kita meresponi kasih karunia Allah. Abraham dan Sarai sekali berbuat kesalahan, 13 tahun Allah tidak berfirman. Dan kita melihat inilah tipe Allah kita.
yang sama juga disembah oleh Abraham. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah lah yang mencari manusia. Ya, Allah lah yang mencari manusia. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang, yang berdosa. Dan saudara dan saya golongan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, namun telah ditemukan, telah didapati kembali. Sama seperti Abraham, Allah kembali menyatakan dirinya. Bahwa akulah Allah yang maha kuasa. Dan sekarang kita mau melihat bahwa Abraham tetap dalam pergumulan yang sama dalam hidupnya. Pergumulan di mana seolah-olah Abraham berada di persimpangan jalan. Tidak mengetahui jalan mana yang harus dipilih, tidak tahu keputusan apa yang harus diambil, mengenai pada ayat yang pasal yang ke-15 dalam kitab Kejadian. Di mana Allah berulang-ulang kali ketika dia berusia 75 tahun, dia berfirman bahwa Abraham akan menjadi suatu bangsa yang besar, memiliki keturunan dengan jumlah sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut. Namun sudah berjalan kurang lebih 24 tahun tidak ada hasilnya. Dia berdiri di persimpangan jalan dan berkata, sepertinya yang akan mewarisi rumahku ini Eliezer, pembantunya atau hambanya. Dan pada ayatnya pasal yang ke-17 ini Abraham bermohon kepada Tuhan, semoga Ismail diperkenan Tuhan. Untuk apa? Untuk meneruskan warisan. Nah, dalam Ismail dirindukan Abraham untuk meneruskan warisan iman. Tetap dalam pandangan masa depan yang gelap yang dihadapi Abraham. Tetap dalam pergumulan yang sama yang dihadapi oleh Abraham. Ya. Bahkan dia melihat janji Allah itu sepertinya kosong. Tidak ada harapan, tidak ada bukti yang nyata. Apakah kita sama saudara pagi hari ini sama seperti Abraham? Kita melihat masa depan ini gelap. Tidak ada secercah, sedikit punlah terang di pemandangan kita. Kita menghadapi suatu jalan yang bercabang dan kita berdiri di tengah-tengahnya, mana yang harus diambil, mana yang harus diputuskan. Bahkan kita acap kali mendengar firman. Kita acap kali menikmati firman. Bahkan banyak sekali kita disampaikan tentang janji-janji Allah. Namun sama seperti Abraham yang kita alami. Enggak terbukti. Wis berpuluh-puluhan tahun. Enggak terbukti. Tetapi Allah berkata kepada Abraham dan berkata kepada kita semua pagi hari ini. Akulah Allah yang maha kuasa. Dan ayat-ayat seterusnya Tuhan akan melakukan perjanjian. Dan janji yang akan ditepati bahwa setahun kemudian kamu akan memiliki anak perjanjian. Nah, Allah yang maha kuasa itu disebut dengan El Shaddai. Mari kita akan pelajari bersama-sama. Ya, next berikutnya. Kita akan melihat tafsiran orang Yahudi. Ya. El Shaddai itu terdiri dari 3 suku kata, yaitu El, Shad, ya, El, Shad, dan Dai. Dalam orang Yahudi beranggapan bahwa, nanti saja ditampilkan, mundurkan dulu ya. El Shaddai itu artinya adalah
Allah yang berkata dai. Ya, El itu adalah kata Elohim. Dalam bahasa Inggris, Allah dalam bentuk jamak. Dalam terjemahan bahasa kita, dalam perjanjian baru, Elohim diterjemahkan dengan Adonai. Trinitas Allah yang kita percayai, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika El Shaddai berarti Allah yang berkata dai. Nah, dai itu artinya cukup atau terpenuhi. Ya. Dan kita akan melihat suatu fakta, saudara. Ketika Allah menciptakan alam semesta, ya, dari hari pertama sampai hari ke-6, alam semesta ini meluas. Artinya dari hari pertama diciptakan bagian tertentu sampai hari ke-6 terlengkapi sudah, sampai ia berkata pada hari yang ke-7, dai. Cukup. Terpenuhi dan teramat baik. Jadi ketika Allah berbicara kepada Abraham, akulah Allah yang maha kuasa, akulah Allah yang berkata kepadamu bahwa semuanya cukup, semuanya terpenuhi, semuanya teramat baik. Jadi Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk Abraham maupun untuk kita, itu cukup. Dan terpenuhi serta teramat baik. Allah tidak akan memberikan yang ecek-ecek, saudara. Bukan ecek-ecek alat musik itu. Bukan serampangan, bukan sembarangan. Tapi Dia El Shaddai, akulah Allah yang maha kuasa yang memberikan kepadamu teramat baik. Terpenuhi segala sesuatunya. Dan cukup. Maka dari itu saudara pilih mana? Cukup apa limpah? Cukup apa limpah? Cukup apa limpah? Cukup apa melimpah? Kita bisa berkata cukup dan melimpah. Cukup untuk bayar uang sekolah, cukup untuk belanja, cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup beli memberi persembahan, persepuluhan. Kalau melimpah, itu tandanya ada berkat untuk dinikmati orang lain. Makanya Allah berkata, ini loh aku Allah yang memberikan cukup. Apa yang kita perlukan cukup. Nah, terpenuhi. Nah, ini bisa melimpah dan teramat baik. Dari sini Abraham diteguhkan kembali, dikuatkan kembali, dikokohkan kembali, karena Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan dan mengadakan segala perkara di luar perkiraan, di luar pemikiran Abraham. Dan pada waktu itu Abraham hidup dalam zaman kasih karunia sama seperti kita hidup sekarang ini. Dan Allah menyatakan dirinya pagi hari ini kepada kita bahwa kita ini memiliki Allah yang El Shaddai. Allah yang maha kuasa yang berkata cukup atau terpenuhi untuk saya dan saudara. Apa yang menjadi pergumulan kita pagi hari ini? Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa yang belum terpenuhi dalam hidup kita? Hari ini Allah El Shaddai menyatakan diri kepada saya dan saudara. Akulah yang berkata cukup dan terpenuhi. Alam semesta saja dijadikan dengan begitu lengkap. Baru manusia ada.
Dan pada hari ke-7 Allah memberkati. Sabat bukan lagi berbicara tentang hitungan hari Senin, Selasa. Kalau orang Yahudi Sabat mengatakan itu hari Sabtu. Tetapi Sabat dalam perjanjian baru di mana kita masuk dalam perhentian di dalam Yesus Kristus untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan pola Sabat kita mengadopsi dari kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Maka dari itu kita beribadah di hari Minggu. Sebenarnya kita sekarang ini ketika kita ada di tempat ini, kita masuk dalam perhentian Allah. Kita masuk dalam hadirat Allah. Untuk seperti apa gambarannya? Seperti HP yang sudah lowbat. Saudara colokkan di listrik, saudara charge sampai penuh, maka HP itu akan berfungsi lagi secara maksimal. Demikian pula ketika engkau datang di tempat ini beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan segala apa yang saudara lakukan termasuk persembahan atau apapun, saudara itu sedang tanpa saudara sadari, banyak orang Kristen yang tidak menyadari, saudara sedang mengisi kembali bateraimu. Untuk kembali normal, untuk kembali memiliki fungsi yang baik. Saudara disegarkan oleh Tuhan dari segala kepenatan yang ada untuk siap lagi menghadapi segala sesuatu yang akan kita hadapi. Tapi banyak orang Kristen yang tidak menyadari akan hal ini. Banyak yang mengabaikan perhimpunan persekutuan dengan Tuhan. Ya. Dan sekarang kita akan masuk lagi ya. Sudah saya katakan tadi El Shad dan Dai. Sekarang kita akan mempelajari tentang Shad, ya, kata Shad. Berikutnya, ya, dalam tadi itu ada El Shaddai, El Shaddai. Iya, sekarang kita katakan Shad. El Shaddai. Sekarang kita belajar Shad. Dai tadi sudah kita pelajari, dia berkata cukup dan Tuhan memenuhi segalanya, teramat baik. Kata Shad berikutnya, ya. Arti dari kata Shad, maaf kata, buah dada, saudara. Saya bukan berbicara tentang yang jorok, tentang yang porno, bukan. Kalau kata Shad ini digabung dengan Dai, itu berarti buah dada, buah dada. Nah, sekarang kita akan melihat gambaran ASI dan bayi, ya. Air susu ibu dan bayi. Ini hubungannya dengan ibu dan anak bayi yang menyusui. Bukan susu formula ya, tetapi menyusui. Selama kurang lebih 6 bulan, bayi akan minum ASI dari ibunya. Dan pada bagian-bagian tertentu ada yang dinamakan itu kolostrum ASI. Air susu ibu yang mengandung kolostrum itu baik untuk pembentukan imun tubuh dan mencegah diri dari infeksi bayi. Selama kurang lebih menurut penelitian, selama kurang lebih 4 jam sekali, bayi itu ketika menyusu dia akan berpindah posisi dari buah dada yang kiri atau buah dada yang kanan. Akan bergantian dari seorang ibu. Dan bayi ketika menyusui, ya, kalau susu ibunya lancar, dia akan cukup minum dari ASI itu. Karena bayi tahu seberapa besar kapasitas kebutuhan asupan gizi yang diperlukan. Dan ketika dia menyusu ibunya, dia kenyang, dia cukup, maka bayi ini tidak memerlukan apa-apa lagi. Tidak memerlukan air, tidak perlu makanan tambahan. Ya kurang lebih selama 6 bulan. Kalau 6 bulan ke atas sudah ada MPASI, makanan pendamping ASI. Tapi selama masa kelahiran sampai usia 6 bulan,
Bayi sudah merasa cukup dengan minum ASI ibunya. Segala kebutuhan tentang gizinya, segala kebutuhan untuk kehidupannya sudah diperoleh melalui air susu ibu itu. Cukup. Dan ketika bayi Owe minta susu lagi, maka sang ibu telah memiliki persediaan yang jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh sang anak. Ini berbicara secara ilmiah, saudara, bukan berbicara kotor, jorok, bodoh. Itu yang diperlukan bayi. Dan terjadi suatu ikatan batin yang kuat antara ibu dan anak ketika bayi itu menyusu dalam buah dada ibunya, dalam dekapan dada ibunya. Terjadi suatu jalinan ikatan batin yang terus menerus. Ya, makanya sebagian besar anak, baik laki-laki maupun perempuan, itu lebih cenderung kepada ibunya. Dan itu sudah terjalin baik dalam kandungan, terlebih lagi dikuatkan ketika dia menyusu ibunya. Sekarang mengapa El Shaddai, Allah menyatakan diri seperti gambaran ibu dan anak bayi yang menyusui? Sudah saya sebutkan tadi bahwa dia Allah yang memenuhi, Allah yang mencukupkan semuanya. Begitu pula halnya dengan Allah kita. Ia memiliki semua hal yang kita perlukan. Dan ia masih memiliki lebih banyak lagi. Seharusnya saya dan saudara cukup dengan Yesus. Artinya apapun yang kita hadapi dalam segala hal, kita berharapnya hanya kepada Yesus. Kita tidak perlu penolong yang lain. Dalam artian cari pertolongan yang lain. Seharusnya saya dan saudara mulai sekarang kita belajar cukup dengan Yesus. Yesus tahu bahwa manusia ini tidak akan pernah puas dengan apa yang dia peroleh. Maka dari itu Ia, Tuhan kita, masih memiliki lebih banyak lagi yang kita perlukan. Ikatan batin kita dengan Yesus itu harus semakin terjalin erat, saudara. Makanya dia menyatakan El Shaddai, buah dada, hubungan anak, bayi, dan ibu. Sedangkan kita akan mengerti bahwa kita ini disebut anak-anak Allah. Dan Allah adalah Bapa kita. Hubungan antara orang tua dan anak. Seharusnya kita harus semakin menjalin ikatan batin yang semakin kuat dengan Allah kita. Dan kita tidak memerlukan apa-apa lagi selain Yesus, saudara. Makanya selalu kita tanamkan sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Yesus mampu memberikan kita masa depan. Yesus mampu memberikan segala keperluan kebutuhan untuk penunjang hidup kita. Yesus tahu membukakan jalan atas segala pintu yang tertutup. Tuhan sanggup mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan saya dan saudara untuk kita kembali kepada dekapan kasih Allah. Kembali bersandar dan berharap seutuhnya hanya kepada Yesus. Bergantung penuh pada Yesus. Iya, kita mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan dunia untuk penunjang hidup kita, untuk menjalani hidup ini. Tetapi kita tetap
bisa bergantung dengan Yesus seutuhnya dalam hidup ini, saudara. Ia memiliki semua hal yang kita perlukan. Dan di dalam Yesus saja kita diselamatkan. Inilah kemahakuasaan Allah kita, saudara. Seperti saya katakan tadi, ketika bayi sudah kenyang, kemudian dia haus, maka ibunya telah memiliki lebih banyak lagi ASI. Saat Tuhan sediakan semua kebutuhan kita. Dan kita melewati masa-masa yang dimana kita perlu lagi, memang harus selalu perlu. Tuhan menyediakan lebih lagi, lebih banyak lagi. Karena kerinduan Tuhan untuk memberkati kita itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita minta Tuhan berkati. Kerinduan Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan di tempat ini itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita minta Tuhan berkati kita. Maka dari itu kita diajar pagi hari ini untuk melihat kemahakuasaan Tuhan. Ya, Bapak Presiden kita berkata apa, saudara? Bahwa tahun 2023 masa yang gelap. Itu Bapak Presiden kita berkata seperti itu. Dunia pun juga berkata seperti itu, masa yang gelap. Tapi kita punya Tuhan yang maha kuasa. Abraham melihat kegelapan tentang masa depannya. Tapi Allah mengokohkan, ini aku Tuhan yang maha kuasa. Pagi ini Tuhan juga berkata, ini aku Tuhan yang maha kuasa. Ia adalah Allah yang cukup, ya berikutnya. Ia adalah Allah yang cukup dengan arti ia adalah sumber yang mencukupi. Kita punya sumbernya, saudara. Kita memiliki semua yang kita perlukan di dalam Dia. Sumber yang mencukupi. Kita memiliki semua yang kita perlukan di dalam Dia. Dan 1 tahun kemudian, saudara bisa membaca pada pasal 21, maka Ishak lahir. Dari Ishaklah lahir keturunan-keturunan sampai menghasilkan Israel rohani di dalam Yesus Kristus, termasuk kita pada pagi hari ini. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Nah, ini berbicara juga tentang kasih karunia Allah. Dan setelah kita menikmati kemahakuasaan Tuhan, menikmati kasih karunia Allah, ada satu hal yang harus kita kerjakan, saudara. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan, berjalanlah denganku untuk seterusnya. Kasih karunia kita nikmati bukan untuk kita lakukan dengan sembarangan, saudara. Kasih karunia diberikan kepada kita, Paulus katakan untuk menuntun kita kepada pertobatan demi pertobatan, kepada kekudusan demi kekudusan. Makanya di sini saudara diajarkan bahwa Allah itu baik, dan ia juga Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang menghakimi.
Jadi bukan hanya kita mendengar, oh Allah itu baik terhadap berdosa, seberapapun kita banyak lagi melakukan dosa, dia baik. Tapi ingat, dia juga Allah yang benar. Dia juga Allah yang kudus. Dosa dan kudus itu sangat bertentangan. Dan dia juga Allah yang menghakimi. Kita tidak bisa menerima hanya pengajaran Allah itu baik. Goodness. Kebaikannya kekal untuk selama-lamanya. Memang benar. Kebaikannya atas orang berdosa benar. Sehingga ada yang mengajarkan sekalipun kau berbuat dosa model apapun, kebaikannya tetap ada. Seperti pujian tadi mengatakan Tuhan setia, dia tetap setia walau kita tidak setia. Orang bisa menafsirkan ini dengan salah paham, saudara. Kalau kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan salah satu sifatnya memang setia. Dan dia tidak bisa menyangkali dirinya tentang kesetiaannya. Kita nggak setia, dia tetap setia. Setianya ditujukan kepada siapa? Ya bukan kepada kita yang tidak setia. Sebenarnya Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada kita yang tidak setia terus menerus. Sampai kita paham, saudara. Tapi ada kalanya kita yang enggak paham. Kita yang tidak mengerti. Maka dari itu pesan Tuhan kepada Abraham, ini aku Allah yang Maha Kuasa yang akan menggenapi semua apa yang telah kufirmankan kepadamu Abraham. Sekarang hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Berjalanlah bersama denganku. Jadi kehidupan kita ini kita mau belajar mulai hari ini untuk semakin naik, saudara. Kehidupan kerohanian kita semakin naik, semakin bertumbuh, semakin terang, saudara. Tidak semakin menurun, tetapi semakin terang. Karena kita menikmati kasih karunia Allah, segala kebaikan Allah. Dan saatnya kita untuk berjalan di hadapan Tuhan dengan tidak bercela. Apa yang menjadi doa kita bersama, kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. El Shaddai itu menolong kita bersama. Tuhan berkati, mari kita berdiri sama-sama, kita angkat pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin.
yang beri penghiburan kita. Haleluya. Tak usah ku cemas, yang memberkati El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, El Shaddai mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya ketika kita berkata El Shaddai, kita meyakini akan kemahakuasaan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia besar, Dia besar. Kita mengakui bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang bisa, Allah yang mampu. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi El Shaddai, El Shaddai, haleluya. El Shaddai, sampai kita merasakan benar-benar Dia Allah yang berkuasa penuh atas hidup kita. Dia cukup, Dia memenuhi, dan Dia teramat baik buat kita. Besar El Shaddai mulia. El Shaddai, oh haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Haleluya. El Shaddai, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. 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 Menjadi doa kami bersama bahwa Allah El Shaddai itu selalu menampakkan dan menunjukkan diri kepada kami, serta selalu berfirman kepada kami, dan kami memberikan pengakuan, pujian dan hormat bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berkata cukup kepada kami, yang berkata kepada kami semua terpenuhi dan semua teramat baik. Bahkan saat kami menghadapi
keadaan-keadaan seperti Abraham yang sepertinya tidak ada hal yang baik di dalamnya. Kami akan terus percaya dan melihat bahwa semuanya itu teramat baik walaupun dalam keadaan tidak baik. Karena Engkau Allah yang cukup terpenuhi dan teramat baik. Segalanya kami memiliki di dalam Yesus Kristus. Termasuk keselamatan kami terjamin seutuhnya dalam Engkau. Kau memberkati umat-Mu di tempat ini, jasmani diberkati, rohani diberkati, semakin melekat, semakin terjalin ikatan batin yang kuat dengan Engkau, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab masa-masa ini adalah sukar dan jahat, namun Tuhan pelihara hidup kami dengan indah. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Kok ngantuk haleluyanya. Sudah diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Allah itu baik. Angkat pujian ini persembahan yang kedua. Kasih
Engkau Allah yang baik, yang kami percayai, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, baik korban yang dikerjakan baik pertama maupun kedua, 1/10 yang hari ini dikembalikan jemaat-Mu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman gereja nanti grup Maria ya, yang Marta yang pujiannya. Haleluya. Lalu yang dikatakan Ibu Tutik kita dimulai 5:30 saja ya. Ucapan syukur dimulai 5:30 saja. Lalu Kamis tetap ibadah tengah minggu ya, Selasa tetap doa kaum muda, lalu Jumat tetap doa melayan, Sabtu ibadah kaum muda, Minggu pagi anak-anak, siang ibadah raya. Seperti siang ini tidak ada perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Rapnya saja yang kita angkat, unaikan syukur. Haleluya. Unaikan syukur buat hari yang Kau beri. Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan memberkati, seluruh jemaat yang sudah hadir siang hari ini Tuhan memberkati. Kebenaran firman Allah menjadi bagian kami semua, untuk kami bersama Tuhan kita memberkati bahwa Allah yang kami sembah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha ajaib, Allah yang maha dahsyat, yang kami percayai, yang kami muliakan awal pertengahan sampai akhir ibadah siang hari ini ya Bapak. Jemaat yang tidak sempat hadir, mungkin ada dalam penderitaan sakit, Tuhan tolong lawat ya Bapak. Yang bepergian Allah pun juga menyertai. Sebentar berlatih pujian grup Marta, Tuhan kiranya senantiasa pujian menjadi berkat untuk dipujikan bersama hari Minggu mendatang ya Tuhan. Dan selesai sebentar kami mengakhiri ibadah siang hari ini, kami pulang supaya kami tetap ada di dalam kesehatan. Jaga kami dan bungkus dengan darah Kristus supaya kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus saja. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita
Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, menyertai kita sekalian siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita. Berkat Abraham boleh engkau limpahkan, berkat Ishak engkau limpahkan, berkat Yakub engkau limpahkan kepada jemaatmu semuanya. Tuhan engkau Allah El Shaddai. Dan kami memberkati seluruh jemaatmu siang hari ini sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara saya sampai hari Rabu ya, setengah 6. Keluarga Bapak Tasima.